Bang, masa kecil lu sering galer di depan umum gak? Galer itu apa? Garuk galeri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dan kembali lagi di konten masa kecilku. Kali ini masa kecilku benar-benar masa kecilku karena kamu bakal saya ceritain tentang masa kecil diri saya sendiri. Kemarin saya udah nanya ke Instagram ya, melalui Instagram question. Pertanyaan buat saya, teman-teman pengen tahu apa aja sih tentang masa kecil saya. Dan udah banyak banget yang pengen saya jawabin. Langsung aja kita bacain ya. Tapi sebelum saya bacain, saya pengen kasih tahu dulu kalau masa kecil saya itu dulu di Bandar Lampung ya. Jadi memang saya dulu TK, SD, SMP itu ada di salah satu sekolah swasta Islam di Lampung namanya Al-Kausar. Nah, mungkin teman-teman saya juga ada yang nonton ya. Banyak sekali teman-teman saya di sana dan sangat menyenangkan sekali sekolah di SD Al-Kausar, TK Al-Kausar, SMP Al-Kausar. Baru saya itu zaman kuliah di Yogyakarta. Baru setelah lama di Yogyakarta, 7 tahun saya pindah ke Jakarta. Itu mungkin cerita singkat kehidupan saya di masa kecil. Nah, biar tahu lebih lengkap, langsung aja kita bacain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah nanya ya. Ini ada Angga Razuri. Pertama kali kecil umur berapa, Bang? Gimana ya jawabnya ya? Angga ya, buat kamu Angga, pertanyaan ini tidak masuk akal. Dari kecil ya emang pertama kali kecil umur berapa, Bang? Ya waktu baru bayi juga 0 tahun itu saya udah kecil gitu. Tapi saya sempet fluktuatif gitu. Jadi pernah badan saya tuh kurus banget waktu TK tuh. Bahkan saya dulu pernah jadi model lomba fashion show gitu. Saya inget banget minjem tuh bajunya sama temen ibu saya, almarhum ibu saya. Terus dipinjem tuh baju anak orang itu saya pinjam, saya lomba fashion show dan saya juara 2. Waktu kecil itu wajah saya tuh mirip kayak pemerannya Lorong Waktu. Tahu nggak si Joras Jordi? Banyak banget yang bilang ini kayak pemain Lorong Waktu. Nanti dikasih ya fotonya di sini ya, Bang ya. Nah, nanti saya juga kasih foto saya waktu masa kecil dulu di sini ya. Terus kita lanjut pertanyaan berikutnya. Dulu waktu kecil ingusnya suka dicicipin nggak, Kak? Ingus, aduh saya agak lupa sih. Cuman saya inget banget saya pernah makan upil. Kalau makan upil saya pernah. Kalau ingus kayaknya pernah juga deh dicampur sama nasi. Habis itu pertanyaan berikutnya. Tadi dari Dinda ya pertanyaannya. Ini ada Rizky Andreas Terry. Bang, masa kecil lu sering galer di depan umum gak? Galer itu apa? Garuk galeri, galeri lukisan di garuk-garuk. Kalau galer di depan umum kayaknya pernah, tapi nggak diliatin juga gitu, kayak sembunyi-sembunyi gitu kan. Ketika orang-orang sedang meleng, matanya kita lihat dulu keadaan sekitar, masukkan tangan, seret, langsung ambil gitu kan, prok, langsung gatal-gatal menghilang. Tapi kalau di depan umum gitu kayak di panggung masyarakat, panggung hiburan 17-an nggak pernah. Masa saya naik ke atas panggung assalamualaikum, langsung saya seret galer, langsung saya turun, itu nggak pernah saya lakukan. Karena galer bukan sebuah performance art ya. Nih ada Lutfi Algani. Kenangan yang paling indah apakah waktu kecil? Kenangan yang paling indah adalah waktu semua kenangan sama ibu saya, almarhumah ibu saya. Dan saya tuh kangen banget, sampai sekarang aja tuh kangen banget kalau misalnya disuapin sama ibu. Karena entah kenapa makan dari tangan ibu tuh luar biasa gitu. Masakan yang rasanya biasa aja tuh ketika disuapin sama ibu tuh rasanya tuh kayak enak berkali-kali lipat gitu. Dan ada cerita ibu saya gitu yang sering banget dia ulang-ulang gitu kan. Karena kan kita tuh untuk ingatan kita masa kecil tuh kan paling sampai umur berapa gitu. Nah, ibu saya tuh sering banget ngulang-ulang cerita ini. Katanya saya dulu diajakin ke
sekolah gitu. Jadi kan ibu saya tuh guru SMP. Saya diajakin sekolah waktu masih kecil gitu, ikut ibu saya ngajar. Terus kata ibu saya tuh tiba-tiba duduk gitu di tengah sekolah gitu, di tiang bendera gitu, kayak diem gitu, nongkrong. Habis itu ibu saya datengin saya, "Bang, abang kenapa?" Bu, kata gitu. Udah tuh ibu saya langsung katanya ngajak saya ke pasar, langsung beli celana di pasar. Ya namanya masih kecil ya kan, ya wajar aja gitu. Tapi itu cerita yang setiap tahun tuh almarhumah ibu saya tuh selalu ceritain itu gitu. Mau di acara lebaran, mau di acara arisan di keluarga, pokoknya ibu selalu nyeritain cerita itu tuh. Pokoknya semua kenangan hidup saya dengan ibu saya itu adalah kenangan yang paling indah ya. Semoga ibu saya diampunkan dosa-dosanya. Doa juga ya teman-teman, terima kasih. Terus Bang, waktu kecil pernah SD nggak? Waktu kecil saya pernah SD, saya juga pernah SMA. Ini ada Pange Pulkata, masa kecil dirimu dihabiskan di kota mana? Di Bandar Lampung. Kapan pertama kali kenal Rispo? Waktu kuliah baru kenal Rispo. Terus juga, ini pengepul kata ini banyak banget ya nanyanya ya. Umur berapa sunat? Aduh. Kalau nggak salah itu saya sunat kelas 2 SD. Saya inget banget waktu saya sunat gitu, saya tuh disunat sama Om Dirham namanya. Om Dirham itu ada tetangga saya dulu, dia adalah seorang ketua perawat gitulah di rumah sakit. Terus saya inget banget, udah rame banget tuh di rumah saya kan. Bayangan saya kan sunat itu sakit ya kan, udah ngeri banget gitu kan. Terus saya tuh pas mau disunat gitu kayak agak ke depan gitu, udah nanti aja sunatnya gitu. Terus saya ingat banget waktu saya sunat dibikinin ini Indomie 2 piring. Udah yuk makan Indomie dulu, nanti abis itu sunat ya. Udah saya makan Indomie 2 piring, habis itu sunat. Saya ingat banget kalau di Lampung itu selalu ada ini. Gak tau sih di semua tempat di Lampung atau di tempat lain juga kayak gini atau enggak gitu. Jadi ada ayam 1 biji gitu sih, ayam ungkep gitu ya kan. Nah itu udah dimakanin sendiri gitu ayamnya. Seneng banget saya waktu sunat. Jadi saya kayak abis sunat itu kayak kepikiran mau sunat 40 kali gitu. Jadi kayak suatu sini-sini disunat juga. Malu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Ipu Abuya namanya. Bang, abang waktu kecil sekecil apa sih? Ya, apa ya? Dulu tuh pokoknya saya pernah kurus banget. TK tuh saya pernah kurus banget. Terus waktu zaman SD tuh saya gendut. Kelas 6 itu saya gendut. Bahkan saya nggak pede banget. Saya inget banget dulu waktu kelas 6 SD nggak pakai kaos dalam. Udah gitu gendut, berantakan banget dah. Saya malu pokoknya. Saya jadi ada suka cewek namanya, nggak saya dirahasiakan aja namanya. Nah, dulu waktu SD itu saya tuh selalu malu kalau misalnya pengen lewat depan kelas dia, saya selalu lewat bawah gitu. Habis itu dia kayaknya emang gak suka juga sih sama sayanya aja yang sosokan itu, sosokan malu. Dia juga kayaknya gak penting menganggap saya ya. Terus juga ada Fatkur 29, masa kecilku gimana bang, inget gak? Ya gak kenal, kita kan belum kenal gitu ya. Nanti kalau misalnya mau cerita Fatkur di mana rumahnya ya, boleh cerita di sini. Kalau misalnya di Jakarta bolehlah kita ketemu cerita masa kecilmu ya. Terus ada Notres 6, temen yang masih diingat sampai sekarang. Banyak banget lah. Pokoknya sahabat saya tuh pernah SD tuh Rianda kelas 6. Terus juga ada Randy juga sampai sekarang masih sahabatan, sampai dia punya anak, sampai saya punya anak. Itu dulu si Randy tuh tempat saya bolos sekolah tuh, bukan bolos sekolah ini ya. Jadi kalau di sekolah saya tuh ada sekolah umumnya, terus ada bimbelnya. Setelah sekolah yang beneran pelajaran yang wajib, kita ada bimbel. Nah, setiap bimbel tuh saya sering juga bolos tuh, karena saya pengen banget main PS di rumahnya Randy. Karena di rumah saya kan nggak ada PS, saya main PS di rumah Randy. Terus udah gitu, udah main PS gitu kan, biasanya nunggu juga buat les yang berikutnya. Saya karena ada les bahasa Inggris juga kan, saya nunggu di situ ya kan, nunggu terus tuh makan. Enak banget makanan mamahnya Randy tuh, saya senang banget tuh kalau misalnya di situ makan tuh kayak pengen banyak tapi malu, tapi sebenarnya enak banget gitu. Biasanya sop ayam, habis itu suka ayam goreng, aduh enak banget makanan mamanya Randy. Terus sama papanya, almarhum papanya Randy juga kalau misalnya udah
pulang dari situ suka dikasih duit 10.000. Makasih ya papanya Randy, almarhum papanya Randy, pasti banyak sekali amalnya ya. Randy itu sahabat saya. Rianda juga tuh, Rianda zaman SMP ada Hasim, ada Rido. Ini yang sahabat saya banget nih, Hasim, Rido nih sampai sekarang juga masih sahabatan. Wah, ceritanya panjang banget dah, nanti saya ceritain di lain waktu ya sama mereka berdua di Kontrak Story nama kontennya. Jadi saya punya kontrakan, itu isinya Rido, saya, dan macam-macam itu di Kontrak Story ya nanti. Abis itu dulu pas SD Bang Yuzi pernah ngerasain kejepit resleting. Nggak tahu deh SD atau TK atau SMP, tapi saya pernah ngerasain kejepit resleting itu. Aduh, rasanya itu ya Allah, ngilu banget gitu kan, karena kayaknya saya masih SD. Soalnya saya belum sunat itu. Kan tahu tuh ada ujungnya tuh kan. Itu aduh ya Allah, kan kalau udah sunat kan kejepitnya agak susah dong, karena udah permukaannya sudah begitu ya. Nah kalau belum sunat tuh kan ada ujungnya tuh. Ketika kejepit itu ya sampai ke ubun-ubun gitu, teng, aduh gak enak banget itu ya. Aduh pokoknya kejepit resleting tuh paling gak enak itu, kayak abis itu pengen ngelepasnya juga kan susah gitu. Kayak pernah tapi kejepit resleting ya. Kalau teman-teman ada kayak pernah ngerasakan juga kejepit resleting, coba dong komen di bawah ya. Terus juga ada, Bang, show-nya kapan? Nggak sabar pengen beli tiketnya Bang. Oh, show masa kecilku yang sama Rispo, yang sama Viko itu nanti tanggal 12 Juni. Itu ada di Ketawa Comedy Club. Terus juga nanti ada posternya di sini ya. Baru coming soon sih kemarin. Terus nanti di bulan Oktober itu ada show masa kecilku juga. Nah, buat teman-teman yang suka nanyain kapan nih Mukti masa kecilku. Nah, di situ Mukti bakal cerita masa kecilnya. Dibikinin show khusus Mukti Entut. Nanti juga bakal ada stand up dari Ali Akbar sama Aan, terus juga ada Hilmi, terus juga nanti yang jadi host saya sama Yusril Fariza. Makanya buat teman-teman yang di Jogja tunggu ya, nabung biar bisa nonton di show itu, oke? Oh, setelah jualan. Oke, mantap. Terus ada Iam Murshidardiansyah. Tempat main yang paling seru di mana, Bang? Oh, kalau di rumah tuh saya sering main juga tuh sama teman-teman saya, sama Bang Rudi, sama Bowo, sama Somok. Dulu tuh saya tuh anaknya bola banget lah pokoknya. Saya suka banget tuh main bola, dari bola yang cuma dari tutup botol di sekolah. Kalau di rumah ya bola beneran. Ada tempat namanya lapangan Saban. Itu lapangan itu pokoknya tempat saya main bola tuh tiap sore. Terus juga di dekat rumah saya tuh ada namanya Tobong Bata. Tobong Bata itu semacam tempat pembuatan bata gitulah. Jadi ada orang-orang yang buat bata di situ. Saya main juga tuh sama teman-teman di situ, ada Sudamin gitu. Jadi saya kan main ini juga, misalnya di tempat Tobong Bata itu kan biasanya tanah liat gitu kan, ada semacam kayak kolamnya gitu ya. Jadi karena udah diambilin tanah liatnya, jadi kayak jadi kolam. Kalau hujan tuh ada air. Jadi kadang saya mandi situ tuh sama teman-teman saya tuh, mandi di kubangan air tanah liat itu. Aduh, pokoknya seru banget tuh di situ ya. Habis itu di mana lagi ya? Kalau di rumah ya di rumah teman paling situ, di rumahnya si Randy tadi. Kalau SD juga di rumah Rianda tuh. Kalau zaman SMP saya sering ke rumah Rido. Sering banget ke rumah Rido tuh. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Jokes rules. Ini mah cuma sekalian materi stand up ya Bang. Ya nggak tahu juga, kalau dapat materi stand up ya syukur, kalau nggak ya udah. Ini ada Fahmi Jamud. Pengalaman waktu sunat gimana Bang? Udah ya, tadi udah dijawab. Nanti saya copy aja di sini. Tes gitu. Nggak usah ya. Udah dijawab, nanti boleh dimundurin aja kalau misalnya tadi belum dengar ya. Terus juga ini ada Setiawan Groax. Waktu TK ada nggak temen yang boker di celana Bang? Soalnya temen gua pas TK ada yang boker di celana, WK. Waktu TK aku nggak pernah ada yang boker di celana. Cuman waktu SD. Ingat banget tuh waktu SD tuh. Jadi kelas tuh jadi kayak lagi diem, suasananya lagi hening, guru lagi mengajar, kelas 2 SD kalau nggak salah gitu kan. Tiba-tiba terciumlah bau sesuatu gitu kan, bau comberan gitu kan, bau banget tuh kelas. Abis itu saya jerit tuh, bau nih gitu kan, bau. Terus teman-teman yang lain kayak ngikut gitu, iya bau gitu kan. Yang lain juga, iya bau. Abis itu saya ngecekin itu kan di bawah meja kelas gitu.
Bau ya nih, bau nih. Habis itu saya lihat kayak ada di dua meja di depan saya itu ada itu teman saya, kaos kakinya kuning gitu, udah turun dari kakinya itu apa cairan gitu, cairan kuning cewek. Ya Allah, nih namanya gak usah saya sebut, ini berak nih ketemu ya, dia malu banget. Habis itu iya berak, berak kan gitu kan anak SD kan, berak iya, bau kayak dia. Habis itu nangis, habis itu kasihan banget tuh teman saya pernah ada yang berak. Kalau saya juga pernah berak, tapi nggak di sekolah. Jadi waktu itu lagi main sepeda, terus keliling-keliling gitu kan, kita keliling-keliling perumahan, keliling komplek lain, keliling kampung lain gitu kan. Terus pas sampai mau pulang ke rumah itu masih agak jauh, pulang ke rumah itu masih sekitar ada 2 kiloan, 3 kiloan lagi lah baru sampai rumah tuh. Itu tiba-tiba perut saya kebelet banget, bro. Lagi nenteng sepeda lagi ya kan. Terus tuh tiba-tiba tuh kayak perut tuh kayak waduh pengen berak banget gitu kan, kayak tai itu ingin menghantam diriku kan dan pantatku gitu. Terus akhirnya tuh udah ditahan itu kan sambil dorong sepeda. Terus bareng teman-teman juga tuh soal. Abis itu saya kayak sambil lari gitu kan, kayak pengen biar cepet sampai rumah gitu, biar merasakan langsung kan. Pernah nggak kalian kayak lagi kebelet terus sampai langsung kayak kebelet banget sampai rumah langsung buka pintu, langsung buka celana, brot gitu tuh, kayak surga tuh di hadapan kita gitu. Kayak benar-benar merasakan, inilah kehidupan terindahku gitu. Nah, saya tuh pengen banget kayak gitu kan, kayak udah cepet-cepet saya tahan banget kan, kayak urat-urat di dalam pantat saya tahan banget gitu kan. Jangan berak gitu kan, saya sambil lari. Karena kalau goes itu gerakannya semakin ini kan nggak enak kan. Jadi saya tenteng aja gitu, lari. Sampai akhirnya udah tahan lagi, prot gitu, sampai berak tuh akhirnya saya tuh di jalan. Ya udahlah ya, teman-teman saya juga nggak tahu kalau saya berak. Saya langsung lari aja. Mereka bingung kayaknya saya lari kenapa. 2000 years later. Ini ada dari Derry Rancung namanya. Hif, dulu emang suka makan, bisa sampai sehat gini, atau emang efek selalu bahagia? Hahaha. Kalau dari dulu sih saya emang suka makan sih ya. Jadi emang apalagi masakan ibu tuh seneng banget saya kan. Terus apalagi kalau misalnya beli nasi Padang, itu makannya banyak banget gitu. Waktu saya SMA saya sering beli nasi Padang, nasi udah. Itu nasi Padangnya sebenarnya biasa aja ya, kuah gitu. Tapi itu karena murah dan tempenya itu rasanya kayak daging. Kan kita kan waktu SMA dulu kan punya keterbatasan uang ya, saya ya, nggak tahu teman-teman mah. Kalau kalian orang kaya sih ya udahlah ya. Kalau saya sih dulu jajan aja tuh ya kayak cuma berapa gitu. Cukupnya yaitu makan nasi Padang pakai tempe itu udah mewah banget itu. Pakai telur itu udah orang kaya banget dah, itu udah respect itulah orang-orang sama kita itu. Kalau makan pakai nasi telur tuh. Emang saya suka makan sih. Terus kata ibu saya juga, ibu saya tuh waktu ngidam saya itu ngidamnya nasi Padang. Makanya saya suka banget nasi Padang sih. Kita lanjut. Pernah nggak Bang Hifzi tiba-tiba bakar leher saudaranya? Nggak pernah dong. Ngapain saya bakar leher saudara? Itu mah ceritanya Rispo sama Viko. Tapi saya sama adik saya dulu sering berantem. Entah apa aja dah diberantemin, ribut. Kalau misalnya masalah makan telur gitu. Misalnya adik saya makan telur 2, saya makan 1. Bu kok itu Tika makan telurnya 2, 1, kayak iri-irian gitu. Terus bahkan adik saya itu saking parah banget ini. Saking saya keselnya itu waktu saya SD kayaknya. Pernah saya ludahin sama saya. Kenapa gitu pokoknya. Saya lupa, udah kesel banget saya ludahin tuh gitu. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Tika ya. Oh nih, Bang Hifzi, ada Serawaldi. Pertanyaan berikutnya. Bang Hifzi aneh kayak Bang Rispo nggak masa kecilnya suka muntah-muntah? Nggak, Rispo lebih aneh sih. Aneh banget Rispo. Suka muntah-muntah ya kalau masuk angin doang. Kalau nggak masuk nah kan tiba-tiba masuk angin. Nih ada pertanyaan dari wisnut.s. Kenakalan paling parah waktu di SD ngapain Bang? Kalau saya dulu pernah ngebobol ruang capsek. Ngapain bro ngebobol ruang capsek? Pengen ngambil ini pengen ngambil data,
penjualan papan tulis sekolah, pengen meriksa kamu KPK, apakah kepala sekolahnya koruptor atau tidak. Ngapain sih? Apa ngambil soal ujian nasional? Kan belum dikirim juga biasanya pagi-pagi. Tapi ada sih yang udah bocor dulu biasanya. Kalau saya apa ya, kenakalan yang paling parah waktu SD apa ya? Kenakalan yang paling parah, nggak ada yang parah-parah banget sih, paling sama teman-teman kayak ngambil maling buah-buahan gitu, kayak maling mangga di masjid gitu. Itu juga ya nggak parah lah. Jadi di masjid saya itu ada pohon mangga dan mangganya mangga apel. Enak banget itu dulu. Dan kalau udah matang tuh teman-teman saya suka ngambilin itu tuh, jatuhnya maling apa enggak, kan itu kan punya umat juga kan, punya umat parah. Jadi gitu tuh suka ngambil mangga itu, palingnya rambutan. Soalnya kan dulu kalau di perumahan saya itu kadang-kadang kalau lagi hari Sabtu Minggu gitu, yuk kumpul yuk, apa kita bikin rujak gitu, bikin petis, kalau di sana petis namanya. Jadi ada yang udah bawa apa, gula merah, garam, cabe gitu. Terus ntar kita keliling tuh nyari jambu orang mantep nih, ambilin, manjat. Ada yang ngambil mangga belum mateng gitu, manjat gitu. Kadang minta, kalau minta nggak dikasih baru kita ambil. Namanya anak kecil minta ya, parah banget tuh ibu-ibu tuh yang ya udah sih dikasih aja gitu buat anak kecil, masa nggak mau sih, pelit banget gitu. Ya udah mah kita ambil aja. Jangan dicontoh ya. Sama apa ya, paling kenakalan yang enggak sih lah, anak baik-baik saya mah zaman dulu. Oh ngerokok, paling ngerokok gitu, apa nyoba-nyoba ngerokok itu sih paling. Terus ada Mayo Noise, kejadian apa paling serem waktu kecil bang? Pernah lihat Casper nggak? Waduh, lihat Casper pernah dong di TV. Kalau kejadian paling serem enggak sih, saya nggak pernah ngeliat hantu gitu, alhamdulillah. Oh pas gede paling pernah ngeliat hantu. Kalau waktu kecil sih, oh iya, nonton film Jalangkung. Waktu itu lagi lebaran, saya nginep di rumah saudara saya, di rumah Wak Manda tuh. Abis itu saya, kan biasanya kalau lebaran gitu kan selalu ada film-film yang keren-keren kan di TV kan. Nah pas nginep itu kebetulan ada film Jalangkung. Jadi film Jalangkung itu yang tahu nggak, yang anak kecil yang main apa sih itu? Taplak ya, kalau di tempat saya namanya taplak, yang lompat-lompat gitu loh. Nah yang ceritanya tentang itu, yang mainnya Samuel Rizal kalau nggak salah, apa siapa gitu pokoknya saya lupa. Itu film itu serem banget. Jadi saya sepanjang malam itu saya nggak bisa tidur karena nonton film itu. Karena saya nggak pernah nonton film horor sebelumnya gitu. Pernah ya paling lewat-lewat doang. Itu sih kejadian paling serem. Walaupun nggak kejadian apa-apa, cuman buat saya itu sangat menyeramkan sekali malam itu gitu. Karena saya nginep di rumah orang juga ya kan. Ini ada Sandi Permada, bang, show-nya di mana? Kapan? Tiketnya berapa? Tadi kan saya udah kasih tahu ya, masa kecilku ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja. Nanti juga insya Allah banget Februari saya pengen bikin special show namanya HIP, itu di Yogyakarta. Jadi ditungguin aja ya. Ini ada dari Numan Fahmi, bang dulu pernah masuk Aduh, ntar ya kencang ya. Bang dulu pernah masuk pesantren ya. Kalau masuk pesantren yang benar-benar pesantren gitu, yang boarding, yang nginep bertahun-tahun gitu nggak pernah sih. Cuman kalau pesantren kilat saya pernah. Karena sekolah saya itu sekolah swasta Islam, namanya Al-Kausar tadi itu. Saya benar-benar dari TK di situ, SD, SMP, SMA di situ, dan setiap apa ya? Kalau dari SD itu dulu tuh setiap gitu catur bulan yang akhirnya catur bulan 3 ya, CAU 3 itu selalu ada pesantren kilat. Biasanya kita nginep di sekolah. Terus SMP juga saya pesantren kilat, SMA juga pesantren kilat, dan bahkan saya juga ikut pesantren kilat di luar, di sekolahan ibu saya waktu itu. Dan ini menurut saya yang paling berkesan banget tuh di situ tuh. Karena saya kenal dari orang-orang yang luar gitu, dan saya tuh waktu perpisahan pesantren kilat itu sedih banget, padahal kita cuma tiga hari doang di situ. Wah, pokoknya luar biasa ada tuh pesantren kilat yang di sekolah ibu saya tuh. Terus juga dulu pernah punya cinta monyet nggak, bang? Kalau punya, Kak Eca tua nggak? Apa maksudnya nih? Kalau punya Kak Eca tahu nggak maksudnya gitu. Dulu pernah punya cinta monyet nggak, bang? Kalau punya Kak Eca tua nggak? Tahu nggak? Ini salah nih ya, salah pertanyaannya.
cinta monyet sih ya pernah lah pasti. Saya dari TK aja udah suka-sukaan gitu sama cewek. Kayaknya dia tahu deh nonton YouTube. Saya juga kan pernah ceritain sama Bang Ate juga. Kayaknya dia pernah nonton YouTube saya. Cerita juga pernah deh kayaknya ya. Lupa saya. Oh, ini ada dari Putra Aidil Febrianto. Bang, masa kecil Kak Echa Panther dong bang, kayaknya lucu. Kenapa istri saya udah sebut Echa Panther? Hei, mentang-mentang dia suka minum Panther ya. Ya, nanti ya di episode-episode berikutnya saya bakal ajakin istri saya Kak Echa untuk cerita masa kecilnya. Memang cerita masa kecil dia sungguh menarik sekali dan aneh sekali ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya di Instagram tentang masa kecil saya. Semoga seru ya. Nanti juga mungkin saya bakal ceritain banyak di show masa kecilku dan juga di show HIP ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten masa kecilku berikutnya.